Monggo. Selamat malam. Salam Rahayu. Salam pedot del. Jumpa lagi di channel kami, channel pedot_dol. Yang mana untuk tema malam hari ini membahas tentang cinta dan tanggung jawab. Mungkin hari ini kita berempat nih, temani dengan Mas Wira, Mas Wisnu, dan Gus Ferry. Ya. Menurut saya, pemahaman saya tentang cinta dan tanggung jawab, mungkin sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri, ya, pembawaan. Menurut saya cinta itu anugerah, bawaan dari lahir lah mungkin. Sebetulnya cinta itu memang kalau diobrolkan itu panjang atau luas. Mungkin secara saya cuplik dari awal, mungkin cinta terhadap diri kita sendiri. Karena cinta itu sesuatu yang mungkin kita suka, intinya suka terhadap diri kita dalam hidup dan kehidupan. Cinta itu sendiri, kalau kita obrolkan, mungkin sebetulnya itu kalau cinta adalah untuk diri sendiri, sesuatu hal yang mungkin ke setiap harinya juga bisa dilakukan, atau mungkin dari yang hal-hal untuk pribadi. Cinta itu untuk pribadi, dan disitu juga punya tanggung jawab. Mungkin salah satu contohnya kita kedisiplinan, atau mungkin dalam merawat diri kita sendiri agar supaya mungkin dari kebersihan membuat kita sehat. Mungkin seperti itu contoh-contohnya. Mungkin nanti kalau penambahan lainnya mungkin saking Mas Wisnu atau Gus Ferry, nanti kita obrolkan lagi lebih lebar lagi lah. Monggo diawali dengan Gus Ferry ini. Apa Mas Wisnu Rin? Oke. Atau nuwun waktunipun. Oke. Kalau untuk menurut saya sendiri dari cinta itu berbagai macam caranya kita mengaplikasikan. Nah, mungkin dengan kita cinta dengan keluarga, salah satu dengan istri, anak, itu gimana caranya kita itu memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan cinta seperti apa kan gitu. Dan kalau untuk diri sendiri ini ya memang harus, mau nggak mau ya harus. Kalau memang untuk mencintai diri sendiri ya harus merawat diri kan, gitu. Yang terpenting kalau untuk pembelajaran di sini ini kan gimana caranya kita mencintai sesama, terutama itu ke istri, ke anak, ke orang tua, kan ngoten nggih. Oke, saking Mas Wira ada penambahan? Kalau menurut saya cinta itu suatu rasa yang harus diapresiasikan atau ditujukan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dan cinta itu suatu ilustrasi yang harus dirasakan. Sedangkan tanggung jawab itu adalah suatu ilustrasi yang harus diketahui dan ditunjukkan. Monggo. Monggo, Mas. Memang dalam kehidupan itu cinta dan tanggung jawab itu selalu bergandengan, tidak terlepas juga nih. Adanya cinta mungkin
ketika kita mencintai sesuatu hal atau mungkin dalam pekerjaan, itu kan untuk harus kita cintai, memang harus kita suka dengan pekerjaan itu, dan mungkin salah satunya tanggung jawab itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang harus kita cintai. Tentunya kan pekerjaan itu suatu tanggung jawab kita untuk bekerja. Di dalam pekerjaan itu sebetulnya harus disiplin, banyak disiplin yang kita harus terapkan mungkin. Terus dalam pekerjaan itu harus ada tanggung jawab dulu ketika harus ada tanggung jawab dulu, barulah timbul rasa cinta di situ kan nonton. Kalau memang sebetul pemahaman saya harus cinta dulu, baru adanya tanggung jawab. Kalau benten kan nonton, karena menurut kula persepsi nek menurut jenengan cinta dulu baru tanggung jawab. Soalnya kalau kita tidak suka dengan pekerjaan, contoh satu pekerjaan, itu kan nanti untuk tanggung jawabnya di situ kan mungkin agak sulit ya. Kalau menurut saya ini, kalau sudah saya mencintai suatu pekerjaan, pasti di situ banyak tanggung jawabnya. Mungkin dalam pekerjaan, entah itu kedisiplinan itu dilakukan mungkin dalam kesehari-harian, itu kan pastilah maksud kita. Menurut Mas Wira, pripun? Cinta rumien napa tanggung jawab rumien iki? Kan ngoten. Kalau cinta sebenarnya memang dari cinta dulu. Soalnya kan cinta itu satu rasa pembawaan dari lahir kan. Itu tadi yang harus, kan cinta kan hanya bisa dirasakan, dengan tanggung jawab harus ditunjukkan. Kalau dalam kehidupan asmara mungkin ya, kita itu pasti dulu. Kalau kita mengarahkan cinta kepada lawan jenis, kalau sudah cinta harus bertanggung jawab. Tapi kalau dalam pekerjaan memang tanggung jawab dulu, baru kita bertanggung jawab. Sing wawon itu kan sing di kan soal pekerjaan gitu. Itu tanggung jawab riyen. Oh, datane dalam hal pekerjaan nggih menurut tanggung jawab riyen. Terus cinta. Timbullah rasa cinta. Terus nyaman, nggih. Nek kula sih ngoten sih memang, karena mau nggak mau kita itu kan harus mengerjakan. Suka dan tidak suka kita itu harus mengerjakan. Kan ngoten. Jadi ditimbulkan rasa tanggung jawab dulu biar rasa suka itu kan muncul nantinya. Misalnya kan tanggung jawab itu kan resiko nggih. Nah, nek asmara nggih benten wae gitu. Benten konteks nggih. Jadi kalau saya nilai lagi dari pembicaraan, jadi kalau masalah cinta ini tergantung dari subjek, objek, predikat. Kembali lagi kepada sebuah ruang dan waktu. Cinta itu selalu membawa nanti di mana situasi dan kondisi atau yang disebut ruang dan waktu nantinya. Jadi nanti mungkin kalau yang dikatakan jenengan tadi seperti kalau asmara, berarti kan ini ke subjek seseorang. Nah, kalau pekerjaan ini kan predikat. Nah, kan di situ kayak Mas Wira mengatakan bahwa harus ada ekspresi gitu. Karena cinta itu kan termasuk emosi gitu. Ekspresi dan apresiasi. Emosi itu bukan amarah, emosi itu perasaan. Dan saya coba kalau dari lagunya Doel Sumbang itu bagus. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Spiritual sebenarnya juga harus memiliki cinta. Tumbuhnya salah satu kita ada yang namanya ingin berspiritual, harus ada namanya cinta. Karena dengan adanya cinta akan adanya namanya kehidupan. Kenapa? Cinta sendiri sebenarnya bagi orang spiritual itu memang suatu rasa yang hidup. Kalau kita gabungkan dengan kayak sesama subjek tadi atau objek atau predikat tadi, akan membentuk suatu kehidupan. Terus saya mau tanya, hanya cinta sama kasih sayang apa? Sangat beda sekali sebenarnya. Sebenarnya tergantung kepada pertama seperti ruang dan waktu dulu, terus tentang ekspresi sebenarnya.
ada bedanya. Perlakuannya juga beda nih. Beda. Nggih. Oh, jadi kalau cinta mungkin di kan ke satu lainnya, individu, secara individu. Kalau kasih sayang kan meluas, global. Kalau bagi saya kasih sayang itu sudah sebuah ekspresi. Kasih sayang itu. Ini kan secara global. Nggih. Penerapannya kan secara global. Kalau cinta kan mungkin Kalau si A dengan cinta si B. kan, nah, cinta ini kan ledakan pertama, ketertarikan seseorang. Iya. Akhirnya timbullah kalau kasih sayang, terus kalau orang Jawa mengatakan melas asih, terus kalau yang kita bahas kepada sosial muncullah simpati dan empati. Tapi awalnya itu ledakan ini atau ketertarikan ini yang muncul lebih dahulu, itu yang kita sebut adalah cinta. Pandangan pertama nih. Cinta pandangan pertama. Memang harus kepada diri sendiri, memang harus ditumbuhkan seperti panjenengan Sanjang tadi yang sampaikan pertama kali, yaitu memang harus ada yang namanya sekarang itu cinta kepada diri sendiri. Dalam arti kita itu harus bisa tahu siapa diri kita dulu, nanti kita gali apa yang ada di dalam diri kita, kita mengenali diri kita, itu adalah bentuk cinta kepada diri kita sendiri, biar nggak kebablasan. Pembahasan berarti antara pembeda antara cinta dan kasih sayang. Kasih sayang adalah sebuah sumbernya dulu, ledakannya dulu, rasa yang awal muncul, ini menjadi sebuah kasih sayang dan simpati, empati dan sebagainya. Kalau menurut Mas Yura sendiri seperti apa? Sama sih, kan kalau saya menyimpulkan sih cinta kan memang kan istilahnya kan itu tadi pembawaan dari lahir kan sudah ada dari kita bayi. Terus untuk mengapresiasikan ya itu yang namanya kasih sayang. Kalau bagi saya tentang yang lainnya. Ya kan seperti yang saya bilang kan, kalau kasih sayang kan bentuk ekspresinya. Ya, diapresiasikan, ditujukan. Perilakunya adalah sebuah kasih sayang yang memang itu kita sampaikan atau kita tunjukkan, itu akan membawa bahwasanya perilaku itu dasarnya adalah cinta. Kalau perilakunya disebut kasih sayang. Terus kita bahas yang pertama adalah cinta kepada diri sendiri. Ini tadi untuk supaya kita mengenal siapa diri kita. Kalau bahasa spiritual itu mengenali tentang diri kita atau jati diri kita. Kan harus cinta kepada diri kita sendiri. Kalau yang saya tahu sekarang itu lagi booming, itu harus mencintai diri sendiri. Kalau nggak salah itu bahasa Indianya apa bahasa Jawa itu self love ya. Sekarang itu lagi booming harus bisa mencintai diri sendiri, dalam arti yaitu tahu kita paham apa yang ada di dalam diri kita, terus kita bisa tahu batasan-batasan kemampuan kita, potensi kita di mana, itu dengan rasa cinta kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa cinta kepada diri kita, nanti akan berlanjut kepada yang lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan gitu. Soalnya kadang-kadang gitu kan cinta terhadap itu kan ada harus punya batasan juga gitu. Harus ada batasan-batasan yang supaya menjadi tidak jadi cinta buta. Kan kadang-kadang itu kan jadi cinta terus datangnya cinta buta. Ini sesuatu yang berlebihan nantinya. Tapi yang berlebihan overdosis kan tidak baik lah maksudnya itu. Mungkin salah satu contoh kepada anak ya, kalau kita cinta hanya cinta tok ya, hanya cinta saja. Kalau kepada anak yang overdosis ya, yang overdosisnya lah ini. Akhirnya kita memanjakan. Akhirnya kita kan selalu memanjakan si anak ini. Biar apa? Nantinya enggak terjerumus dalam tidak mandiri. Itu karena kita mungkin adanya apa? Berlebihan. Mungkin menurut saya seperti itu. Nantinya enggak selalu dimanja lah mungkin kalau kita menerapkannya dengan cinta enggak berlebihan lah. Hanya kadang-kadang miris nih wow ningali kalau kita menyukai apa mencintai
dengan berlebihan nantinya jadi bumerang dalam diri kita sendiri. maupun si anaknya tadi. Oke, maupun si anaknya tadi nantinya ya mungkin salah satunya nanti tidak punya kemandirian, salah satu kalau selama masih ada orang tua lah. Bukan cinta ke, berarti termasuk kategori cinta yang ke orang lain Iya, ya, bukan maksudnya untuk yang lain. dirinya sendiri. Sendiri. Karena misalkan mungkin sangat maringi contoh nih gini, Cinta cinta pada diri Sendiri. sendiri yang overdosis itu pripun, Gus? Seperti apa? Karena perlu dereng paham. Oke, seperti apa? Ya mungkin dari cara perilaku, cara berpakaian itu kan mungkin kita mungkin lah kalau kita memantas-mantaskan itu kan berlebihan supaya kita terlihat wow kan, itu kan sesuatu yang berlebihan menurut saya. Itu dalam berpakaian, juga dalam perilaku sama, mungkin kita sopan santun mungkin namun amit sewu biasa kan gitu, tapi sampai kan dungkruk apa merunduk itu kan sudah lewat batas, berlebihan mungkin secara perilaku itu ya menurut lo kan itu. Terus mandi sampai 20 kali dalam sehari gitu. Itu kan Ini berlebihan. kan termasuk cinta yang berlebihan pada dirinya sendiri nih gitu. Tapi kalau yang nggak overdosis dalam arti malah low dosis gitu. Itu seperti apa? Maksudnya dalam arti yang malah kebablasan untuk yang di bawah, bukan terlalu berlebihan tapi malah yang kurang. Tentunya seperti apa? Kalau memang yang kurang ya maksudnya kalau menurut saya cinta yang kurang itu kan mungkin dari sopan santunnya itu yang di sopo sinopo mboten enten itu kan mungkin secara tidak langsung kekurangan, kurang cinta. Jadi tidak mengajeni lah, mboten ngajeni terhadap diri kita sendiri. Menurut lo seperti itu. Menurut gue sih kalau cinta yang kurang di diri kita sendiri, salah satu contoh itu waktu kita sakit itu masih eman untuk berobat dan lain-lain. Terus waktu kita mau misalnya makan juga sudah perut keroncongan, lapar, tapi kita masih menahan untuk karena rasa eman itu tadi. Kebanyakan sih arahnya ke sana sih, karena mungkin dengan dasaran pelit itu tadi, jadi akhirnya timbullah rasa kurang cinta pada dirinya sendiri karena cinta kepada materinya. Jadi untuk memperhatikan dirinya sendiri itu aja sudah males kan gitu. Jadi kan kita sampaikan biar tahu bagaimana kita menyikapi untuk cinta kepada diri sendiri, biar tidak kebablasan dalam arti tadi terlalu over atau kurang. Gitu. Kalau Mas Wira contohnya yang kurang cinta yang kurang pada diri sendiri, kurang mencintai dirinya sendiri. Ya sama sih, kayak kurang memperhatikan kebersihan pada diri sendiri. Contoh cara mandi, kalau saya sama seperti yang sama Mas Wisnu, kalau perut lapar nggak mau makan soalnya hemat atau irit bangetan. Hemat yang overdosis. Iya sih katanya kalau saya simpulkan berarti kembali sebenarnya cuma 2 faktor. Itu kan cuma contoh tadi. Yang itu. Tapi kalau berupa teorinya faktornya adalah itu tadi pelit dan malas. Ini yang kurang mencintai diri sendiri ini karena faktor 2 ini, pelit dan malas. Pelit dan malas nih Bang. Kalau kita ngomong pelit, salah satunya di materi untuk mengeluarkan materi buat dirinya sendiri itu susah. Nah, kalau malas berarti kan untuk kegiatan dalam dirinya sendiri kayak malas mandi, malas belajar. Ini kan sebenarnya kurang mencintai. Makanya bentuk segala kemalasan dan kepelitan itu adalah kurang mencintai diri sendiri. Kalau berlebihan sebenarnya juga banyak. Tapi tentu lagi kita ambil satu apa biar lebih jelas kepada pemirsa kalau overdosis mencintai diri sendiri itu seperti apa. Karena sesuatu yang berlebihan itu sangat membawa risiko yang besar sebenarnya. Nah, salah satu ajaran agama mengatakan
Kalau berlebihan itu tidak diperbolehkan. dalam segala hal kan gitu. Nggih. Ya, Pak. Terlalu mencintai diri sendiri. Banyak sebenarnya. Nanti kita lihat semua faktornya seperti apa. Jadi kalau cinta pada diri sendiri seperti manajemen yang saya kutip dari pelajaran di sekolah saya dulu sama dengan 5W plus H1. Pertama kan siapa Siapa? diri kita. Yang kedua kan buat apa sih arti cinta itu, apa sih fungsi kita hidup di dunia ini. Terus where, di mana kita tinggal di sini, aturan apa yang ada di sini, terus cintanya pakai yang seperti apa, dan which mana yang akan kamu pilih, cintanya gimana, cinta yang berlebihan atau yang kurang atau yang standar. Terus why, kenapa harus mencintai diri sendiri, anggotan plus H1 how, bagaimana caranya, terus caranya gimana, saya belum pernah merasakan misalnya. Berarti ini kita angkat nih gitu. Oh, enggak. Maksudnya memberikan contoh dulu yang pada dirinya sendiri ini tadi. Pada diri sendiri. Contohnya kalau kita itu overdose. Terlalu mencintai diri sendiri. Seperti apa? Ya jangan terlalu, kalau overdose kan ya seperti tadi kan, kalau berlebihan, kalau bisa ya kita standar aja, jangan sampai lebih dari kemampuan kita. Kalau kita bisanya hanya contoh ya tadi belajar hanya 1 jam mampunya kita, jangan sampai dilebihkan sampai 3 jam 5 jam. Otak kita kan kadang kan berbeda-beda, ada yang rasionya bisa menangkap semua pelajaran itu, atau yang tidak bisa menangkap rasio itu. Kalau rasio otak kita semua tidak bisa mampu itu, kita akan lo itu tadi kurangan. Tapi kalau kita berlebihan, kita juga makan sakit nanti, Pasti. pusing, sakit, kita berlebihan itu terus Ya, menerus. resikonya terlalu tinggi, high risk. Ya itu High risk pasti high risk. pasti akan nanti Resiko pusing, tinggi. stres. Dengan Nah, menurutku loh, kalau soal cinta yang berlebihan dari diri sendiri, karena ini tadi sih, soal egois saja. Jadi egois untuk menuruti keinginan yang berlebihan. Jadi misalkan kita punya hobi, salah satu hobi itu berlebihan, nantinya itu juga akan merusak, bahkan merusak diri sendiri ataupun merusak orang lain di sekitar kita. Jadi intinya ya harus ada pembatasan soal kesenangan, soal keinginan, kan ngonten. Semua itu kan harus ada batasan itu. Iya, seperti yang Gus tadi kan mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang itu semua itu ada batasnya. Makanya kita biar tahu standarnya mana ini rendah atau terlalu berlebihan atau tinggi, karena kita harus tahu batasannya itu, maka kita pelajari sedikit demi sedikit. Jadi kalau faktornya, kalau saya simpulkan yang satu sebenarnya itu tadi, terlalu berlebihan dalam hal apapun. Terus yang kedua adalah gemar pamer. Kalau bahasa Indianya atau bahasa Jawanya tadi sekarang itu flexing gitu. Ya, itu sebenarnya terlalu mencintai dirinya sendiri terhadap materi apa yang dia miliki sebenarnya. Gemar pamer, Gus. Ini flexing lah. Lagi tren-trennya memanfaatkan medsos, Gus. Flexing. Nantinya malah jadi bumerang. Kan. Yang ketiga adalah keakuan ini yang berlebihan ini akan membawa gila hormat. Ini adalah rasa cinta yang berlebihan kepada dirinya sendiri.
Ya, hormat. Itu contoh ketika kita berlebihan mencintai diri sendiri. Terus aleman, Jawa ngarani aleman. Pengennya diperhatikan, Nggih, ngalem terus. ngalem. Kita lalu berlebihan mencintai dirinya sendiri. Panas titik gak gelem, Tuh. takut kulitnya hitam, Oke. takut apa. Nah, itu terlalu mencintai diri sendiri. Kita bahas kembali tentang yang Mas Wira tanyakan tadi. Dia ada pembeda dulu. Stepnya mencintai diri sendiri. Yang kedua, cinta terhadap apa ini? Lawan jenis berarti. Lawan jenis. Oh, lawan jenis. Berarti kalau lawan jenis kita kelompokkan berarti subjek ini. Oke. Ke salah satu orang kan. Asik ini kayaknya love. Hati. Kebanyakan rasa tertarik ini tadi berdasarkan tipe. Kalau saya mengatakan dulu itu tipe. Tipenya orang itu cinta kepada lawan jenisnya itu masing-masing. Belum tentu model begini ini tidak akan cinta atau orang lain juga akan cinta, enggak. Berdasarkan tipenya. Tipe seperti apa orangnya yang pribadinya atau individunya menyukai seseorang tadi. Dia punya standar-standar sebenarnya. Kalau standar itu sudah mengena bagi dia akan cinta, tertarik kepada subjeknya tadi, subjeknya tadi yang menjadi sasarannya tadi, akan menimbulkan rasa ketertarikan. Yang pertama, nanti kalau kita mengatakan ketertarikan karena kita masih normal di Nyon Sewu, kita tidak membahas saudara kita yang tunanetra nggih, mboten nggih. Di Nyon Sewu niki kita bahas yang normal. Berarti kan kala mata. Mata dulu melihat seperti apa. Jadi untuk fisik dulu. Fisik pun juga berdasarkan tipe-tipe. Oh, aku suka wanita yang tinggi, langsing, kulitnya hitam atau apa seperti apa. Nah, itu masing-masing pribadi masing-masing. Terus dari fisik dulu, punya standar dulu sehingga ada ketertarikan. Dengan kata yang itu ya, dari mata turun ke hati. Karena kita awal pertama kali memang gitu. Kalau saya coba dari ajaran Jawa kan juga mengajar bahwa adanya yang sifat kita juga disebut saudara empat tadi, sedulur apa salah satunya adalah Supia. Supia lawannya, pintunya, masuknya adalah lewat mata. Apa yang dia lihat akan menimbulkan sebuah ketertarikan, sebuah keinginan. Dan namanya ketertarikan dan keinginan itu pasti akan muncul ketika kita melihat. Cinta terhadap lawan jenis nih. Lawan jenis. Yang macam-macam cinta nanti satu-satu dipelajari. Kadang ini kalau ningali ini salah seorang adanya cinta terhadap ini bukan lawan, maksudnya dari bukan manusia ke yang makhluk yang lain, terhadap hewan, mungkin hewan ya, cinta terhadap hewan. Ini yang kita bahasanya masih lawan jenis. Oh, berarti wong wedok, Wong wedok kalau kita laki-laki berarti kan perempuan lawan jenis. Itu kewan wedok lho, kok bahaya wis berantem iki. Aduh. Tadi itu Khawatir kula niki. terlalu melebar, maaf. Mungkin ya sama, mesti yang dirasakan itu bisa melihat dulu. Kan waktu itu ini menceritakan saya ya, kenal istri saya. Sedikit aja ceritanya. Untuk durasi. Melihat lawan jenis saya waktu itu kan istilahnya istri saya yang sekarang jadi istri saya. Dulu rambutnya ikal. Ya, itu salah satu tipe fisik. Rambutnya diurai segini, kalau waduh kok
anu cewek ayu. Wah, Ngoten iki. maksudnya Masuk. selera. Nggih to. Cewek ayu. Ini termasuk outer beauty ya. Nggih. Belum inner beauty ini. Belum. Cewek ayu. Kalau inner beauty kan kembali nanti kepada itu tadi mentalitas dan spiritual Oke. sebenarnya tentang sebuah karakter dan sifat. Pelajari kan. Ya itu, saya awal mula melihat dengan istri saya itu kan, oh rambutnya ikal kan, seperti itu. Oh, saya langsung bingung dari mata turun ke hati lah, punya rasa baik, Ledakan. ada ledakan. Terus Ketertarikan niku ningali saking keinginan. ngajeng nggih. Dalam- Posisi ini saking ngajeng ningali. Saking ya mungkin secara tidak langsung ya hadap-hadapan. Nah, kula kuwatir nek saking wingking Waduh. ojo pas lanang Gus, ngoten lho. Nih, kita kan kalau sudah namanya senang itu Nggih. kan mungkin ada apa ya, ledakan dari jiwa kita itu untuk berkenalan secara tidak langsung. Keberanian itu dengan rasa kepepet ini muncul, beranikan dengan berkenalan, nah kan bla 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 bla, berkenalan, yes, tanya siapa dari mana kan asalnya, ya, itu kan ada ketertarikan untuk lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi. Ya disitulah mungkin ada obrolan kecil. Ini kan ada dua loh ketika melihat sesuai tipe tadi Ini memunculkan ketertarikan Iya. dan keinginan. Keinginan untuk mengenal. lebih lanjut. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi gemeteran itu ya. Nek kula benten malan Gus. Nek kula rumin kan memang kan bukan awal pertemunya nggih. Iya. Karena kalau dari batin saya dulu, Iya. saya cuma punya keinginan. Iya. Saya kalaupun sudah waktunya menikah, saya ingin menikah dengan orang yang kelahiran Kediri. Nah, karena apa? Memang saya juga pernah hidup di kota Kediri, Iya. kan gitu. Iya. Nah, terus saya itu paham istilahnya karakter orang-orangnya seperti apa kalau orang rumahan loh, nggih. Iya. Karena seorang perempuan-perempuan yang istilahnya sudah kehidupan malam dan lain-lain bukan. Jadi karena saya tertariknya itu karena kehidupan orang rumahan di Kediri itu seperti apa. Nah, itulah saya itu pengen. Jadi awal mulanya itu dari keinginan, guys. Nah, itu berhubung pas ketemu kok kebetulan aslinya dari Kediri dan ngobrol-ngobrol kok nyambung dan itu pun lokasinya dekat dengan rumah keluarga saya. Nah, disitulah mulai tertarik, guys. Karena saya munculkan ya itu tadi dulu. Saya pengen punya istri yang asli Kediri. Belum nonton, Gus. Ya, alhamdulillah sekarang terwujud. Termasuk cinta. Iya. Nggih, Karena cinta kepada suatu daerah dulu. satu daerah dulu. Nek kula nonton terhadap orang-orangnya, terhadap kulturnya, terhadap budayanya mungkin, sehingga memiliki cinta itu menjadi standar bagi pasangan. Untuk mencintai lawan jenis itu cinta kepada ininya dulu, kayak daerahnya, kulturnya, yang muncullah ketertarikan kepada lawan jenis atau yang disebut cinta itu tadi. Karena dari mata turun ke hati disebut jatuh hati atau jatuh cinta. Perasaan itu akan berdebar-debar di hati. Secara fisik itu pasti berdebar-debar. Nah, maka yang dirasakan yang hampir sama dalam kehidupan sekarang itu dua, jatuh cinta dan jatuh tempo. Sing jatuh tempo itu rada berat iki. Loh, kan sama-sama berdebar. jatuh tempo tanggale. Ya tanggal niku jatuh tempo nih. Berdebar-debar ketika melihat pujaan hati, berdebar-debar ketika melihat debt collector. Itu Cuma efeknya yang berbeda. sama ada tanggung jawabnya. Sama. Efeknya berbeda. Efek seneng sampai efek susah. Karena masih ada keterkaitan, makanya kan cinta yang bertanggung jawab atau bertanggung jawab terhadap cinta. Kembali itu melihat
ya subjeknya di mana apa situasi dan kondisi Pripun, Mas? tadi. Tanggung jawab apa? Nggih. Cinta yang bertanggung jawab Cinta yang atau bertanggung jawab terhadap cinta. Ini kalau menurut saya ini Asik, kan? Ini jawab pertanyaan nih Mas Bro itu tadi sebenarnya. asli ini. Secara nggak langsung nanti. Kan beda bahasa Beda ini. bahasa. melihat Mas Bro situasi menggunakan itu, apa? Bahasa India nih ke bawah. India. Beda why, which, who, why, how. ini lapo ngono lho Bos. nggih. Nek opo? Terus opo? Lapo? Terus dikapake. Nah, kan siapa, Iya. apa, di mana, Terus piye? yang mana, kenapa, Iya. gimana. Nggih. Simple lah sini. Gitu ya. Akan memunculkan dua versi ini. Iya. Cinta yang bertanggung jawab atau bertanggung jawab terhadap cinta. Sajane kalau menurut saya maksudnya cinta dan tanggung jawab kita terapkan di keluarga itu kalau menurut saya harus ada cinta dulu gitu itu langsung ada tanggung jawab di situ kayak menurut lo. Jadi kalau di keluarga seperti itu sama juga nantinya ke yang lain-lain apa yang ke saudaranya sebenarnya yang cinta Contoh. contoh. Nah, contoh sing niku bertanggung jawab terhadap cinta. Nah, ayo Gus. Ayo Wis. Asik lagi Oke. ini. Nek bertanggung jawab terhadap cinta karena Pun gemeter. nggih. Gredeg iki. Redek ini. Sawimpel nek menurut kula jawabane Iya. sawimpel pol niki Gus. Oh jelas ya. Nggih, pun Jawab jelas Mas. niki. Santai Gus. Rokokan double lah, Gus. Ngopi dulu. Pemirsa, niki tema ini pilihan Gus Grandong. Dados Eh, ajar Gus Grandong. fakta utama. Aktor utama. Ya mungkin dari hal yang kecil saya bekerja bertanggung jawab untuk mendapat apa untuk cinta ya terhadap istri saya untuk memberikan nafkah seperti itu. Mungkin kalau tidak bekerja bagaimana bisa bertanggung jawab dengan cinta ini mau? Sami mawon lah. Nggih. Lah sami mawon lah. Sami mawon. Bener tetep Tanggung aja. jawab. Apa Hmm. napa? Cinta Cinta yang yang bertanggung jawab Bertanggung jawab, atau bertanggung jawab terhadap bertanggung cinta. jawab terhadap cinta. Jadi dibolak-balik. Loh nggih Loh, dong, nggih. tapi beda Tapi beda. jawaban. Tapi beda. Beda Gus. Beda. Iku maksudnya kalau menurut saya bertanggung jawabnya harus gimana ya? Punya perbuatan dulu asli. Sowan Gus ngene lho Gus. Iya. Kenapa? Cinta yang bertanggung jawab, Iya. nek pasangan Iya. yo ora biyen nek tanggung jawab soal cinta yo open ono. Nah. Selesai Gus. Iya. Ya. Ini Oke. Jelas. Belibet asli. Lah, mboten usah dawa-dawa, kesuwen durasi Gus. Karena terlalu memikirnya tinggi. Padahal cinta itu dekat di hati. Hati. Mudah sebenarnya. Kan dua kunci tadi. Iya. Ketertarikan dan Keinginan. keinginan. Keinginan apa? Ya. Konten loh. Jadi harus ada yang namanya cinta yang bertanggung Oke, jawab. harus Dan nggak punya nanti keinginan itu. bertanggung Wow, jawab gampang. terhadap cinta. Nah. Kan jelas. Dari awal dengan bau kan ini contoh mana. Contohnya saking jenengan malah. Gitu. Mengenal gitu bau gitu. Oh, ikal rambutnya pendek. Bodi ini aduhai kan. Udah. Simpel dan Karena padat. karena grogi. Grogi. Aslinya karena grogi pemirsa. Karena saking asiknya kalau grogi ini ki. Jadi marah yang belibet. Karena memang harus dijalankan Oke. Gus, dua-duanya. Dua-duanya. Buat-buatnya Kan harus dijalankan. Dua-duanya itu memang harus kita jalankan, kita praktekkan sebagaimana itu tadi. Kalau cinta itu kan sebenarnya bentuk goib, bentuk goib tidak bisa digambarkan, Ya dirasakan gitu. hanya bisa dirasakan. Kalau menurut saya cinta itu juga bisa dirasakan secara negatif,
bisa juga dirasakan secara positif, Positif. kan ngoten Gus. Hmm. Lah nek balon niku cinta sebenarnya Gus, Nggih. karena milih dipajang, Nggih. kan milih niki. Nggih. Oh, milih si A. Berarti itu mereka ada ketertarikan sama mereka. Nggih. Akhirnya Keinginan. dibayar. Nggih. Kan Keinginan. ngoten karena keinginan Hubungan diarah tinggi. ke yang negatif kan ngoten. Nggih. Lah nek positifnya nggih dirabi Gus nanti openi Gus. Karena kadang memang timbul sebuah apa nggih, sebuah kalimat yang kadang masih membingungkan antara cinta dan nafsu. Sebenarnya memang nafsu itu juga ada cinta di situ, ada cinta. Nggih. Pasti. Kan kalau sumbernya kan cinta, Cinta terus menimbulkan nafsu. Kalaupun nggak cinta, Nggak kan nafsunya kan nafsu, nggak nggak bisa mungkin. keluar. Nggih. Kan saya sebutkan bagian dari nafsu, kata lain keinginan sebenarnya. Keinginan, Nafsu iya. itu sebenarnya Keinginan nggih. Nonton. Beda kalau dengan kebutuhan itu Iya. bukan nafsu. Kan gitu. Keinginan itu pasti timbul ketika seseorang itu panca indranya, orang Jawa bilang koncondrione itu diuripi kabeh, itu pasti akan membawa yang namanya keinginan. Mulai dari netro wau nggih palingal. Tadi satu. Tapi ada namanya pangrungu. Kita mendengar. Bisa membuat ketertarikan dan keinginan. Tiba-tiba kepo pun bisa. Kepo kan rasa ingin tahu. Ingin tahu. Nggih koyo nek ngrungokno lagu ten radio, ten tape sing jaman biyen kan ngoten iki kan mboten enten semerap tiange Iya. tapi krungu suarane kan ngoten. Nggih, Terus nggih to. mengira-ngira nggih. Mengira-ngira oh Bawa jelas acara. wonge wayu iki kan ngoten. Iki suaranya Enak, paling maju nah. paling. Nah, akhirnya apa, berimajinasi sendiri. Ada saged kadang wonten sampai wonten penggemar kan ngoten-ngoten iku awal mulai. Memang ketertarikan lawan jenis itu tergantung dari tipe atau standarnya masing-masing. Seperti itu Mas. Kalau cinta karena mengagumi, apa mengagumi terus tumbuh cinta? Nah, kembali Gus. Ada pertanyaan ini. Monggo jenengan Mas. Dengan dulu jawab. Karena jenengan ini kan aktor utama. Iya. Pripun iku, Bang? Cinta karena mengagumi, apa mengagumi dulu, baru timbul cinta. timbul cinta? Gampang sekali saja itu. Sama kemarin ini. Hubungannya beda, kata-kata saja. Kalau mengagumi itu kan tidak bisa memiliki, cinta tidak bisa memiliki. Nggih. Contohnya nggih sing direk suntikane Mas Wiswau, penyiar radio, mengagumi, seneng, cinta, tapi bukan sakit. Itu namanya cinta platonis. Cinta tapi tidak bisa memiliki. Bahasa modern kemarin nih. Oh iya. Bahasa India lagi. Bahasa Cinta India. platonis ini. Saya suplik lagi nih guys. Pembicaraan seperti yang tadi malam gitu. Saya mengeluarkan sebuah pernyataan bahwasanya ada yang namanya cinta keterpaksaan. Ini terhadap lawan jenis ini. Lawan jenis nggih. Ini pernah saya buat guyonan kepada istri saya. Pertama itu marah. Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau kita boleh jujur pada tentang hakikat cinta pada dari mata turun ke hati, sebenarnya aku dipaksa. Tapi kalau sampai ini kita terpaksa. Soalnya nek ngomong asli, ngomong sapa moto. Kan Luna Maya. Berhubung Luna Maya nolak mentah-mentah, akhirnya terpaksa aku milih sampean. Ngamuk. Jadi itu memang kan keterpaksaan sebenarnya. Keterpaksaan. Cinta itu keterpaksaan. Kalau boleh kita bisa memilih lagi, boleh apa untuk supaya ini keinginan saya harus bisa. Sebenarnya nggak akan milih si A atau si B sebenarnya. Kalau kita mau jujur ini, hakikatnya kan seperti itu sebenarnya. Karena perbandingan kalau secara fisik, kan kita ngomong hakikatnya secara fisik loh ini, masih banyak loh yang saya memang masih banyak lebih cantik daripada istri kita. Tapi nanti kan konteksnya lain, kita ngomong fisik. Akhirnya saya jelaskan pada istri saya ketika marah-marah. Ini kan secara fisik, tetapi kita imbangi nanti kepada cinta kepada
hati, inner beauty. Inner Nah, beauty-nya. ketika Nggih. kita ngomong inner beauty, bukan masalah keterpaksaan lagi. Ketulusan lagi Ketulusan, modal ya, ya. kita memang ledakan dengan sendirinya nih cinta yang murni lagi. Kalau secara fisik memang sejatinya pertama kita memang terpaksa. Kita ngomong jujur ini, Nggih, jujur. kalau memang fisik kan nggak bisa dibandingkan sebagai kan ngoten. Tapi kalau soal inner beauty-nya tadi bisa dibandingkan dengan orang lain masih bisa. Itulah istilahnya kehebatan para suami nggak kasih memegang inner beauty-nya itu tadi kan Salah ngoten satu menunjukkan inner beauty tadi pada pengorbanan yang kita bicarakan tentang Garwo tadi tuh, karena dia mau meninggalkan kedua orang tua kandungnya, itu kan membuat inner beauty-nya muncul sehingga kita akan timbul rasa cinta di situ. Kalau yang lainnya tadi yang kita pilih secara fisik lebih cantik daripada istri kita, karena tidak mau, kayaknya kita tidak mengenal inner beauty-nya, menolak apa itu. Jadi nggak betul menolak, cuma digawani kocong nih. Dibawakan cermin saja sebenarnya. Ngocok kan itu. Sopo. PPTK jelas. Memang kalau di Jawa kan rasa cinta kepada lawan jenis kan juga nanti terkaitannya pada bibit, bebek dan bobo seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar fisiknya aja. Jadi banyak yang kita bahas terhadap lawan jenis, makanya kita satu persatu kita kupas seperti apa. Pasti nanti kalau ngomong rasa cinta tadi, semua orang pasti akan memiliki dan akan dipertemukan terhadap cinta masing-masing tadi, akan disebut sebuah jodoh. Seperti itu. Yang saya kasih contoh tadi yang menurut saya soal keinginan untuk menikah dengan perempuan Kediri kan saya melihatnya kan juga dari situ dulu Gus. Bibit, bebet dan bobotnya dulu itu tadi. Tapi saya mengglobalkannya karena itu saya karena lihat dari kotanya yang saya tempat tinggali di salah satu daerah itu memang istilahnya orangnya santun, terus apa ya, kalem, macam-macam. Nah, tahu benar tentang karakter dari penduduknya situ, sehingga menimbulkan rasa cinta. Aware tadi, aware mana nanti. Dan itu pun keturunannya juga bukan cuma salah satu aja. Ada dari kota Kediri sudah, dari daerah tempat saya tinggal itu juga Gus. Karena saya sama istri satu tempat tinggal, daerah yang sama, kan nonton. Dan masih ada ikatan saudara, jadi tahu jelas asal usulnya seperti apa. 3 poin keinginan saya. Bobotnya sudah ketemu. Bener Gus. leset tadi abot. Abot. Bener. Yang terakhir berarti tentang bagaimana Caranya maksudnya. caranya. Seperti apa Gus Monggo? Kalau sudah menimbulkan rasa jatuh cinta ini ya sebaiknya kita ya merawat secara lahir dan batinnya itu harus kita kuatkan lagi. Mungkin secara batin kita tingkatkan untuk merawatnya ya. Itu mungkin untuk memperkuatkan cinta itu lagi, kita tumbuhkan lagi. Mungkin ada momen-momen hari ulang tahunnya kita tumbuhkan lagi cinta itu yang mungkin kan selama ini kan kadang mungkin banyak faktor ya, ketika kita sudah merasa jenuh, pasti orang itu ada kala kalau sudah berumah tangga merasa jenuh, itu dimunculkan lagi, ditumbuhkan lagi dengan cara kita mengulas apa hari pernikahannya, hari ulang tahunnya, kita tumbuh kembali rasa cinta itu. Menurut saya itu termasuk kepedulian, kasih sayang, akhirnya tanggung jawab. Apa tuh enggak? bisa jadi. Harusnya kan lebih mengawal itu melakukan PDKT, pendekatan dulu. Setelah pendekatan baru kita namanya peduli atau perhatian, care. Di bahasa India lagi care gitu. Seperti itu. Mananya ini seperti apa ya? Kita harus PDKT, pendekatan dulu. Tanpa pendekatan tidak akan menerapkan seperti itu.
yang biar lain biar kita itu mengenal satu Iya. sama lain. Iya, satu sama lain, kelebihan dan kekurangannya seperti Iya. apa, Seperti apa? baru di situ akan timbul kepedulian. Nggih. Kan ngoten nggih? Nggih, pasti. Terus ada namanya PDKT, guys. Ada gaul ini PDKT, pendekatan. Dan pendekatan itu tadi kita akan mengenal lebih dekat ini akan muncul yang namanya cinta kepada pribadinya. Dalam arti pribadinya tadi inner beauty tadi. Ini kita memiliki dua kemenangan nantinya, cinta kepada fisiknya yang pertama kali karena memang kita melihat, karena kita punya namanya panca indera tadi. Yang kedua karena cinta kepada inner beauty-nya. Jadi cinta lawan jenis ini ada yang cinta secara fisik dan cinta kepada kepribadiannya. Kalau sudah muncul rasa cinta kepada inner beauty-nya atau rasa kepribadian ini akan langgeng nanti. Kalau fisik itu sifatnya sementara, karena termakan usia, akan mengalami perubahan yang drastis. Tentu kalau kulit akan keriput. Pokoknya tambah tua tambah elek lah. Tapi kalau inner beauty tadi kepribadian ini kalau semakin ditumbuhkan dengan PDKT, kepedulian, perhatian, selalu kasih sayang dan sebagainya, semakin tua ini semakin nantinya malah menyatukan menjadi sebuah garwa tadi. Lagi kalau kita ngomong kepada lawan jenis ini tadi ada satu. Berarti Si garangnya nyong. Berarti yang dikutip kali Gus Grantung soal apa istilahnya memperingati hari ulang tahun dan lain-lain itu kan salah satu perilaku nggih. Salah satu contoh perilaku yang menuju ke arah garwa tadi. Garwa nggih. Gitu. Kepedulian dan perhatian. Nah, pertanyaan kula kan Gus Grantung niki. Sejak kapan peduli dengan ulang tahun istrinya? Nah, setelah mengenal di ajaran di Pedodel ini, saya berusaha untuk mengulang kembali tentang hari pernikahan atau ulang tahun. Ya, jadi ini yang dinamakan akhirnya namanya apa nih? Membangun katresnan. Kalau orang Jawa ini bilang bangun katresnan, bangun kasih bangun itu. Bangun. Jadi jangan bosan-bosan, jangan pernah malu. Kalau kita tuh ngomong masalah konteks masalah cinta dan tanggung jawab terhadap cinta, lakukan. Silakan tunjukkan kepada siapapun tanpa terkecuali. Anak itu dunia juga butuh. Dunia itu harus mengakui ya. Karena ini kan sudah dipublikkan di sini channel ini. Tunjukkan kepada dunia kalau jenengan itu akan cinta benar-benar bertanggung jawab terhadap cinta. Kalau secara lawan jenis yaitu tadi secara istri, de jure dan de facto. Bahasa keren mana? Pokoknya sudah langsung karena sudah ada cinta. Belajar dan Pedodel niki bukan soal kesaktian, keilmuan dan sebagainya, tapi belajar mencintai istri. Kan ada salah satu pembelajarannya. Dari awal masalah PDKT, kepedulian dan perhatian ini pepatah Jawa yang asik kan. Bikin tresno jalan saka kulino. Kedadi kulinakno Orang bisa karena terbiasa. Ini asik nih pembahasan cinta. Bisa 3 hari 3 malam ini. Tapi berhubung durasi. Nah, nanti bisa lanjut biasa pasti akan menemukan kebahagiaan. Pasti sesuatu yang positif dan itu untuk orang lain dengan lakukan kali-kali dengan kebiasaan ini akan membuat suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini kemungkinan bukan kita yang merasakan, tapi sekeliling kita akan juga merasakan. Bukan siapa anak gitu. Ini awake dhewe guys yang mengikat persaudaraan di luar saudara kandung. Ini ngalih jenengan harmonis rukun. Seneng apa mboten Mas Ira? Wis nggih seneng. Mbak kebahagiaan yang lain. Pemaling kula gak sia-sia ngancani jenengan. Tenggone Pedodel ngenten iki nggih. Bengi tengah wengi entek rokok, entek
paling enggak niku mboten sampai krungu sambatan Nggih. gegeran karo Gegeran. bojone. Lalu Sepakat. romantis Setuju terus. kulo. Romantis terus. Dan nek ten mriki kedah cerita senenge karo bojo itu niku sing yo napa kan ngoten. Ojo pas eker tok Nah, ceritanya. nek eker diceritakno tendang kaki tengah. Saya tak jaran ya. Tendang kaki dua ya. Kaki dua kan Kaki kaki dua. tengah. Kaki dua. Dua. Saya tak jaran ini. Kesambatan juga sama kancane. Jadi menjawab Kancane malah mikir. pertanyaan dari Mas Wira tadi seperti itu. Dan, bahasa yang disampaikan Mas Wira tadi kita sudah menjelaskan seperti itu. Kurang lebihnya juga seperti itu tentang masalah cinta terhadap lawan jenis. Harus dipupuk masalah mencintai tentang kepribadian ini Gus. Terhadap lawan jenis ini harus dipupuk. Soalnya kalau fisik nih, kalau saya sendiri dulu merasakan setelah pernikahan di atas 5 tahun itu pasti digoda kejenuhan kalau hanya fisik. Nggih. Soalnya tambah tahun Gus, lawan jenis tambah ciamik Gus. Belum nggih. Ciamik Gus. Penggoda utama 5 tahun pertama. Nggih, 5 tahun pertama dalam pernikahan itu kita digoda secara fisik. Lalu kita akhirnya jenuh melihat istri kita karena lebih ada yang bagus atau lebih hijau. Sekarang rumput tetangga tok sekarang. Rumput di mana-mana itu lebih hijau. Tapi hijaunya jadi racun. Nggak tahu ya. Karena bukan makanan kita. Nggih. Karena rumput kan bukan makanan Nggih. kita. Makanya di sini kita harapkan cinta kepada lawan jenis itu dimunculkan cinta kepada kepribadiannya. Itu yang akan membawa kita itu akan menjaga kesucian dan kemurnian ikatan dari perkawinan atau pernikahan kita. Tetap nyambung apapun nanti akan nyambung kepada pembahasan dari awal. Garwo. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang cinta terhadap lawan jenis. Nah, niki nek sing kula badhe tanggetaken iki usia pernikahan yang di atas 10 tahun. Ini kan istilahnya sudah lama gitu sih. Kan dan kemungkinan besar itu orang itu juga akan jenuh. Untuk menghadapi kejenuhan ini seperti apa? How? Gimana? Bagaimana? Ya opo sih? Ya opo kejenuhan. Iya, Iya. wow, gitu. Nah, ini harus menimbulkan cinta dan tanggung jawab tadi. Jadi kan salah satu tips nih Nggih. Soalnya puluhan tahun. Nah, senior kita, Senior kita. kalau masalah pernikahan loh, senior Tahu kita. suhu. Hormat sepuh. Nah, ini bahasa gaulnya ya. berhubung Gus Grandong mriki sing paling sepuh. Oke. Monggo. Monggo jenengan rumiyin. Sakit. Menyikapi nggih niki. Nggih. Menyikapi dengan perbuatan mawon. Dadi mboten perlu penjelasan tapi dengan contoh. Ini kalau contoh berarti kan nanti kita simpulkan dari pelaku. Nggih. Nek bulet berarti bujui pemirsa. Nah, ngoten mawon sakniki. Satu saat kita mau cross check di istrinya ini. Langsung nih. Kalau saya ini ya mengingat tentang kesukaannya, maksudnya sing simpel-simpel mawon. Untuk menimbulkan iya teh mandi nek pas jenuh-jenuh ki mau wis metu jajan nang warung nang jopo. Wis tukono bakso, ando bakso ini wis kayak gayeng harmonis wong loro wis. Entah itu harganya murah, entah itu penting mengingat kesukaannya waktu kita dulu awal mula ketemu. Betul. Dari contoh dari perasaan mawon, Gus. Nggih. Dari perasaan itu Betul. untuk istri itu seperti apa kalau kita jenuh? Contohnya. Perasaan awake dhewe, Gus. Nggih. Posisi awake dhewe lanang kabeh nang kene, Gus.
Kalau kita merasa jenuh, itu ya itu tadi. Apa yang jenengan lakukan? Lakukan. Nonton loh. How lagi? Ya, Nah, kalau kita jenuh, memang hal itu kayak kita kan merasa jenuh, itu kita timbulkan rasa-rasa mungkin salah satunya biasanya sudar-sudur maksudnya kita pamitan harmonis maksudnya pamitan salaman kecupening perhatian lagi yang kita timbulkan perhatian kecil lawan yang kita terapkan tumbuhkan kembali kan ya memang ya kesibukan kita ini sesuatu di dalam kalau kerjanya ini kan kesibukan dalam arti jarang maksudnya untuk duduk berdua ini kan jarang kan ada momen-momen itulah nek kalau maksudnya ada momen-momen yang kita apresiasikan maksudnya kita waktu ulang tahun keluar masih makan bersama kalau anak-anak niku merasa seneng nyanyi kan gampang kan ya. Wah enak nih bojone kok Berarti ngene. niku Nggih. Tapi niku intine masih niku sewu. Nggih. Sikapi jangan malah cuma membuat si istri biar nggak bosan kepada kita. Nggih. Maksudnya sing yang ditanyakan Gus Yus kalau nggak salah kitanya sendiri tuh bagaimana untuk Contohnya menyikapi supaya nggak bosan itu. Jadi Ya niku lah jenengan. Nggih. Enten lho. jenengan sing cek mboten bosen ten ngene bojo niki sing ya napa. Piye? Lah nek sing Pripun? sing How? sing jenengan ceritakaken niku wau Nggih. kan awak dhewe berperilaku ya apa carane si istri mboten Bosen bosen kali kali awake dhewe. dhewe kan ngoten Iku. Gus. Seperti ini Gus ada sana nggih Santai Gus, santai Gus. ya minimal hal-hal terkecil kita berikan mungkin kasih uang untuk beli kosmetik atau mungkin Balik malih sami lah Gus. Cek bojo mboten bosen kali jenengan lah nek niku. Karena niki kan diperuntukkan damel istri jenengan. Jenengan numbasaken kan damel garwane jenengan Gus. Berarti bojone jenengan cek mboten bosen kali jenengan nek contone kok ngoten. Biasanya kita kalau haunya itu atau bagaimananya jenengan bersikap seperti apa supaya jenengan ini bosan jenuh atau bosan pada istri ngoten nggih. Nggih. supaya mboten bosen ngoten Jenengan jenengan iki sih cek kok mesti mboten bosen ya napa Gus. tiba-tiba kula niki pastilah muncul nggih rasa jenuh bosan nanti. Nah, ini pasti nggih Karena yang paling sering ada unsur bosen ke garwo itu dari pihak suami Gus. Karena saya juga merasakan. setuju sekali. Kalau istri itu selalu setia. Setuju sekali. paham. Setuju sekali saya. Contohnya Rin terus jenengan ngetiro kan ngeten nggih. nggih Tapi kan jenuh lho, bosen. nggih Ganti niki. Rasane nopo? Carane ya nopo? Nah, Pun ngoten mawon. Aku rokan iki terus bosen ya. Enak ya apa? Semua ngoten. Ya nopo tetap sakit ngerokok nih Ah. dengan menikmati. Iya. Kan. untuk menghilangkan kebosanan Nah, tadi. cek mengira kan itu bosen bosen Gus. Pada ajar pemirsa. Friday Aktor utama yang memutuskan temanya sebenarnya. Nggih. Asik ini pemirsa buatnya. Cinta terus pemirsa. Ini juga bentuk cinta kita kepada beliaunya ini. Oh iya pasti. Pasti. Iya. Senior Bisa kita sama- dalam pernikahan. Sepuh ajarin kita dong. Sifu. Ketika hadirnya rasa bosan dan jenuh, apa yang jenengan lakukan? ya kalau saya maksudnya iki yo kadang-kadang kita kok ngerasa bosan iki ya maksudnya iki ada kejenuhan dalam apa jenis tahap itu ya mungkin ya secara nggak langsung maksudnya iki secara nggak disadari maksudnya iki, iya ya nek belibet saya ngobrolnya nih Belum pribadi. Dirokok sih Gus. Oke, untuk Mungkin- menyimpulnya Mungkin bahasa Jawa gimana Iya. apa-apa lah. Nggih. Apa Surabayaan. Yang penting jenengan ini bisa memberikan tips atau memberikan salah satu contoh sebuah perilaku atau sebuah cara supaya hilang rasa bosan terhadap pasangan. nggih Bener apa bahasa Jawa, bahasa India, bahasa Korea.
bahasa isyarat aja nggih. Aja bahasa isyarat aja. Kadang-kadang kula ngene kaya Bu rambutnya ayo tak semirno cek maksudnya ketokno maneh ngoten niku maksudnya tak benang salon lho piye ngono potongke rambutnya kan nek So, kula maksudnya kan menyuruh maksudnya iki mengajak dan mungkin kan sudah ketok menua kita mbasno semir tak semirno tapi kan itu kan maksudnya ya memang kalau semir tuh diloe wis pudar maneh terus sering dilakukan kali memang ya nek usia-usia wis awake dhewe wis tuwek ngeten iki nek ora karo bojo nantine ya anak-anak wis tinggal keluarga dhewe kan mungkin suatu saat awake dhewe ditinggal anak-anak kula ya intine ya harus menyayangi si istri tadi merawatnya supaya awake dhewe gak bosen nah itu berarti tetap menjaga penampilannya jenengan itu mboten sampai bosen kan ngoten karena memang sing paling sering muncul rasa bosen itu nggih ten pihak suami itu sangat besar ya. Nggih. Dan pengaruhnya kok ageng memang karena salah langkah jadi arahe nggih tumbas nggih selingkuh nggih pasti arahe teng mriku Gus sebabnya Gus kebanyakan kan kota niku lah nggih karena sudah menjadi jenuh terhadap pasangannya melihat orang lain sing sesaat itu katoke wah ngono iki memang paling kan dominan jenuh terhadap pasangannya ini walau karena banyak rumput hijau di mana-mana itu tadi dan kalau kita jujur memang laki-laki itu yang sering jenuh terhadap pasangannya supaya apa nanti pemirsa yang perempuan atau istri nanti yang melihat dia juga nanti berantisipasi mungkin ya takut mungkin supaya tidak memakan rumput yang lain sehingga nanti akan juga menjaga penampilannya sendiri tapi kita harus juga mendukungnya nantinya kenapa? Karena mungkin istri keterbatasan masalah materi nggih wong jenengan kali kula nek ngeki garwane awake dhewe niku lho wis pas-pasan kan nang salon yo mikir gitu. Kok nek lambi yo mikir, lambi larang sastra ae 20.000 akhire ngoten. Jadi nanti biar para istri yang melihat atau wanita yang lain dia juga sama-sama mengerti juga seperti apa kitanya juga mengerti akhirnya kalau saling pengertian akan terjaga yang namanya cinta ini tadi sampai misalkan hanya dengan mau ya harus sering-sering berkomunikasi dan saling memahami interaksi sosial dibicarakan karena memang komunikasi itu penting ya yang paling dasar adalah komunikasi interaksi yang paling murah meriah dan paling mendasar komunikasi tidak hanya menggunakan sana aja heart to heart dari hati ke hati bahasa dari hati ke hati itu kembali sebuah perhatian sebuah kepedulian kalau dari segi emosi Gus nggih nah menurut kula nggih dari segi emosi dari segi perasaan kalaupun waktu itu bosan karena bosannya itu munculnya itu cuman 1-2 hari kok nggih boten ganggu nah nek kula ya sudah dilampiaskan Gus kan nonton jadi paling enggak niku pikiran itu enggak kemana-mana dulu tapi ke istri langsung dilakukan yang namanya tujuan kita pertama menikah itu seperti apa ya itu tadi hubungan intim tadi hubungan intim makanya saya tanyakan dulu itu apa sebelum membangun rumah tangga itu tujuannya apa ternyata kan fungsi karena tujuan awalnya tadi nah di situ benar-benar sangat menghilangkan rasa bosan itu jenuh itu langsung hilang saat itu juga Gus kalau sudah selesai hilang dan boten biaya Gus nanti dicuplik Gus waktu niku teng kula nggih selama kita masih bisa yo kita lakukan
untuk sampai kasar ya sampai kasar waktu itu. Gak usah ngelain. Ini belajar tentang bahagia. Bisa ereksi, silakan lakukan hubungan ini. Bahagia. Sudah bahagia nanti. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menghindari atau neglect dari perasaan jenuh ini. Soalnya sekali kita meleset, sekali kita keluar dari jalurnya itu, tetap mengikuti rasa jenuh atau nanti itu di perkumpulan atau sebagainya, pasti akan menjadi bebannya rumah tangga. Kan kalau kembali faktor lingkungan kan juga mempengaruhi. Ini disarankan kita supaya jalan di luar, beli tadi, distribusi, dan sebagainya. Karena memang waktu itu juga kumpulan kita, lingkungan kita seperti itu, sehingga rasa jenuh itu muncul walaupun cuma 1 hari 2 hari gitu. Tapi pasti nanti kalau kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa mempunyai cara-cara itu tadi, pasti kebawa oleh kumpulan kita. Pasti bereset nih. Tekanannya semakin besar gitu. Soalan atau ketika kita cinta kepada lawan jenis. Karena rumen menurut kula kita sih bingung ya nopo carane nopo mengantisipasi nek rasa jenuh niki medal kan wonten Gus. Berbagai cara kula sampun coba. Ternyata yang paling efektif nggih niku wau. Langsung berhubungan. Sudah niku. Nek menurut kula Gus. Karena nopo? Tetap kalau dengan perbuatan yang nantinya menyangkut istri untuk kesenangan dan lain-lain, itu cuma sekedar dari si istri aja yang merasakan, kita masih Merasa jenuh. Salah satu sing dengan paling contoh niku menawarkan ke salon, itu cuma membangun istri biar lebih cinta ke suami. Tapi perasaan awake dhewe sebagai seorang suami niku masih ada. Jenuh niku tetap masih ada. Ngoten lho, Guys. Dan waktu itu saya juga merasa saya rasakan ketika dia berparas mantun semiran terus berengesan abang masalah timbul rasa gemetaran lagi untuk melakukan hubungan itu itulah rasanya. Ini kan berhubungan mana? Rasanya untuk kita harmonisnya di situ. Tidak ada rasa masalah-masalah yang kita hadapi entah esok harinya itu waktu singkat itu hilang, maksudnya masalah-masalah yang besar lah maksudnya kan. Ketika itu hilang, kita langsung bisa keluar dari masalah itu, berkomunikasi dengan istri kan, sudah mencair lagi ada komunikasi. Oh, jadi besok ini Pak. Jadi enak lah maksudnya, nggak ada cekcok. Kalau memang dalam hidup berumah tangga kalau cekcok itu lah wajar sebetulnya kan, kita kalau menyikapinya sebagaimana kita bisa keluar dari cekcokan itu loh. Mungkin kalau saya ya dari umur usia pernikahan saya sudah hampir 22 tahun, itu kan ya mungkin kalau cekcok hal-hal biasa nih anggap biasa lah maksudnya, kita tinggal ya menghindar dulu. Ya mungkin hanya diam untuk berpikir bagaimana caranya untuk meleram itu loh masalah cekcok itu kan sudah. Berarti tadi sering cekcok nih. Mboten. Lah kan nek sampun nek menurut kula nggih Gus nggih. Nek sampun belajar tentang pedodel niki, rasa cekcok itu hampir sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Sebetulnya sudah ada. Cuman aslinya kadang-kadang maksudnya sudah tidak ada, maksudnya kita sudah bisa mengatasi lah maksudnya pada kekurangannya. Karena kan menurut cerita jenengan itu kan tasik sakit menyikapi waktu cekcok. Berarti kan masih ada cekcok Guys. Padahal di pedodel ini kan menurut kula selama kula pun memahami dan sampun mengaplikasikan ke istri, hampir nggak pernah cekcok sampai detik ini. Menurut kula saya cekcok nih mungkin salah kepahaman, kurang paham. Maksudnya kan itu kan berarti
kurangnya komunikasi. Nah, karena menjadi nggih. komunikasi. Miskomunikasi nanti. terus. Nek kula maksudnya kan ini kan kalau cekcok kayak gitu sudah nggak ada sebetulnya. Cuman kadang-kadang kitanya yang kurang berkomunikasi, kadang-kadang itu kan jadi masalah hal-hal kecil sebetulnya. Padahal dasar kan nek betul niki istilahnya komunikasi itu kan dasarnya. Kalau sudah bisa menjalankan dasarnya itu tadi, salah pahaman dan lain-lain itu hampir nggak ada. Betul enten. Betul. Jangan akhirnya mboten enten. Karena saya juga ngalami. Cekcok lho nggih. Nggih, Jadi cekcok mboten tidak enten, ada. tidak Tapi ada. kalau Nggak ada. selisih pendapat itu Nggih. pasti. Harus. Selisih pendapat maksudnya saya itu Harus. selisih pendapat, pembeda pendapat bukan cekcok. Betul loh. Nek ramai cekcok kan sebenarnya ada. Nek selisih pendapat itu harus ada. Nek menurut kula selisih pendapat itu setiap maksudnya saat itu pasti ada muncul maksudnya yang ngoten iki. Kalau cekcok itu tidak ada. Mungkin sudah saling mengerti lah maksudnya sudah. Tidak ada yang namanya selisih pendapat. Berarti gak direken. Nah, mboten ngereken lah. Atau dengan yang terlalu otoriter atau terlalu diktator. Butuh kepatuhan mutlak. Kalau selisih pendapat itu pasti harus karena selisih pendapat ini nanti kita supaya selalu berpikir, selalu mengembangkan dari dalam hidup dan kehidupan dalam berumah tangga. Apa? Membuat tumbuh kembangnya, Kedewasaan. tumbuh kembangnya. Banyak yang harus kita pelajari cinta terhadap lawan jenis itu seperti apa sampai akhir ya mau tadi mulai dari perkenalan sampai kita diikat oleh janji suci sampai kita nanti dipisahkan oleh mau. Dengan selama berumah tangga hampir 22 tahun nih. Sampai milih dicintai apa mencintai? Ya milih mencintai. Mencintai. Berarti sampai nggak pengen dicintai sama istri Anda? Coba. Loh, kalau dia takalan, kalau betul. Salaman sih. Sama 22 tahun, istimewa loh, 22 tahun. Tentunya ki yo coba. aslinya coba. Pemirsa kena jebakan Batman. Kalau dia kan salah Belum. Jenengan mencintai, milih mencintai apa dicintai? Tapi kalau jenengan tidak tahu, kayaknya jenengan lebih ingin dicintai sama istri sampai ya? Sebenarnya Sampai merasa pengen aku ini dicintai, disayangi harus bojoku. Kayak menurut kalau dengan cerita bau loh. Sebetulnya kan kadang-kadang kita ya merasa juga kadang-kadang sudah apa kita mencintai, tapi kan otomatis dia juga mencintai saya. Artinya mungkin kayak saya ini tiap hari sudah dibikinkan kopi. Ini ku otomatis si istri ini ku memperhatikan saya. Tangge ini ku soalnya jenengan pun berumah tangga, makanya jenengan niku kula nilai nggih. Jenengan niku ingin dicintai karo jenengan. Nek pas awal-awal jenengan pacaran, jenengan sih mencintai. Kan ngoten. Nggih. Kamu tuh lek salah nggih kalau datang berumah tangga. Monggo. Nek kula niku kadang-kadang nggih ngoten. Maksudnya saya itu rasanya kalau kita melihat seorang istri saya bikinkan kopi, niku rasa seneng gitu lebih maksudnya gitu. Itu kan mungkin lah nilai plus lah mungkin kan. Tiap pagi tawarin. Nah gini tuh. Nek awal-awal pas pacaran pasti jenengan sih mencintai. Tapi pas berumah tangga sama ada berat enos. Karena kopi. Tadi kan sih dicintai. Kenapa waktu rumah tangga kok pengen dicintai kan ngoten to. Maksudnya niku ngoten. Jadi kan punya keinginan. Sampai pilih sepundi. Nanti awal-awal pas pacaran pasti jenengan sing mencintai, pasti nih. Bagi kula sing soalnya awalnya kan nanggapi lho guys. Sien awalnya ngoten. Ben boleh pasangan iki cek seneng mbek awake dhewe kan. Seneng aku, seneng wong tuaku kan ngoten. Kan kebalikane nih boleh pas pacaran kan jenengan mencintai dan karo jenengan aku kudu
cinta kali jenengan. Nggih, Pas berumah tangga Nggih. diwalik. diwali. Ini rasanya maksud iki saya yo Tapi kepingin gitu dicintai. nggih kepengin. Makanya lakukan. Buktikan. Iya, nanti Buktikan. otomatis ya. Kalau selama ini belum, berarti Nggih. itu datangnya dari perilaku kita. Oke. Kenapa istri saya kok Kalau- belum mencintai saya? Ningali terus jenengan didamelkan kopi ini kan rasa cinta istri jenengan Nggih. jenengan tau Nggih. niku berbakti. Nggih. Nah, dan jenengan mencintai istri jenengan kita tanggung jawab nyambut Nggih. damel niku Nggih. ngopeni niku masih seneng dengan niku. Nggih, maksudnya kita ngapain merawati lah. Nah, ngene iku tanggung jawab. Tetap Nggih, harus apa ya? mboten dirubah. Nek menurut kula nggih Gus. Nggih. Mboten dirubah dari awal kita itu mencintai, selamanya harus Harus mencintai. Nggih. Kan ngoten. Nggih. Karena nopo? Karena dengan kita mencintai istri kita, otomatis istri juga akan mencintai Nggih. suami. Disitulah timbul saling mencintai. Mencintai. Kan ngoten. Nggih. Ya yang Yang jalan jangan niku mencintai egois langsung niku. kepingin cintai. Nah, Bulat-bulat nara. Iya kan yang jalan Iya, niku dia pasti egois bingung. loh. Nggih. Lo bingung Saya ya. masih bingung ketika saya tanya, biasanya dicintai. Nggih. Bingung. Ya ditanggapi awalnya pengen mencintai. Lah kan ngoten kan benten loh. Jadi kalau ingin dicintai pada saat ini, ya, pada saat ini, ketika sudah berumah tangga, jadi kadar jenengan mencintai itu berkurang. Kurang pasti. Pasti berkurang. Lalu kita gitu. Nggih. Berarti secara nggak sadar jenengan mengungkapkan berarti saat ini Nggih. bulan ini rasanya mencintai itu kurang. Dereng Pengin dicintai. Iya. dereng Egone saged muncul. dereng saged melipat gandakan rasa pacaran. Nggih. Kan ngoten. Egone muncul. Memang kalau belajar kan seperti yang saya berikan sebuah wawasan, Nggih. harusnya itu minimal itu seperti kita awal pacaran itu, kita itu hampir sama seperti itu. Belajarnya seperti itu. Syukur-syukur nantinya kita bisa lebih dari sebuah pacaran itu tadi seperti apa malah dirugikan. Itu namanya kita itu tersenolan, tersena. Yang namanya cinta, yang namanya mencintai. Bahasa gaul dari anak-anak muda kan cintailah cinta. Kenapa nih? Cintailah cinta. Waduh lagu ini 2019 sih. Cintailah cinta. Kadang-kadang ajeng sanjang nih lho, belibet. Sebetulnya kan ingin mencintai dan dicintai kan seperti ini gua hasilnya. Cuman ibu mau nek kegesa-gesa omong belibet. Sebetulnya simpel maksudnya. Ya mungkin mawon cuman dari segi omongan mawon sih Iya, blibet, maksudnya tapi perilaku mboten blibet. Siap. Oh iya. Ini kula buku. Emang ya ini Begitu. untuk mengungkapkan itu secara tidak langsung saya ya agak sulit lah untuk berbicara di konten ini gimana. Kenapa nih? Benar. Belum. Makanya. Karena kan nanti macam cinta kan masih ada yang cinta kepada materi, harta. Harta. Masih belum kita bahas. Iya. Banyak cinta-cinta terhadap namanya subjek, objek, predikat. Terus ini kan masih belum kita bahas semua. Ini masih lawan jenis. Mungkin tayangan berikutnya baru kita bahas cinta-cinta yang lain. Yang penting cintailah cinta. Cintailah cinta. Mungkin wonten kata-kata Gus terakhir nih Gus. Buat untuk tema cinta ke lawan jenis. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Pun sak kersa. Mending basa Jawa Gus. Oh, bahasa Nggih. Jawa. Tresno kuwi iku penting. Sing luwih penting nek awake dhewe iso duweni tresno. Seperti itu. Ampun nggih. Iya. Tresno niku penting, lebih penting nek duweni tresno. Cinta itu penting, lebih penting kalau kita punya cinta. Pemirsa,
Tutup Gus Grantom. Itu tuh macam apa? Mungkin Mboten napa-napa. Masih ada masih banyak